Teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini hari Selasa, tanggal 6 April 2021, hari yang baik kalau menurut saya untuk IHSG ya. Kenapa saya bilang baik? Nanti kita cek analisanya. Ya, kalau menurut saya overview, ini IHSG sudah mulai membaik. Nanti kita cek aja. Sebelumnya, support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena setiap hari bakalan ada konten dari Cuan-Cuan Saham. Setiap hari Senin sampai Jumat ada analisa teknikal dan bandarmologi. Nanti juga ada tanya jawab juga. Hari Sabtu sharing-sharing trading. Hari Minggu saham-saham potensial. Oh ya, tadi siang saya juga udah mengupload ini yang netizen bertanya, Cuan-Cuan saya menjawab tanggal 6 April ya. Itu saya bikin tadi malam dan saya upload tadi jam 12 siang. Jadi buat teman-teman yang kemarin sudah pada bertanya di komen, bisa cek video ini. Sudah saya jawab sampai komen tadi malam sekitar jam 11-an. Kalau yang belum terjawab di video ini, nanti bakal saya jawab di video selanjutnya. Yang pasti mungkin nanti bakal saya perpendek, karena ini masih 1,5 jam juga ya. Mungkin kedepannya cuma 2 hari aja biar saya menjawabnya nggak sampai 1,5 jam. Nih, buat teman-teman yang mau konsultasi portofolio juga silahkan cek aja video konsultasi ini di home-nya Cuan-Cuan Saham ya, atau bisa di playlist konsultasi portofolio saham by Cuan-Cuan Saham, seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke IHSG yang menurut saya mendingan lah hari ini. Nah, kenapa mendingan? Pertama, dia candle-nya udah hijau walaupun tipis ya, plus 0,54, cuman ya ini cukup bagus, shadow-nya panjang dan dia udah closing di area atas 6.000 lagi. Artinya kita masuk ke area 6.000 lagi. Yang sebelumnya 6.000 itu resisten, sekarang sudah support. Dan ya, kita ada di 6.000 lagi. Yang pasti itu area akan menjaga penurunan kita. Tapi kalau misalkan jebol, ya udah. Dan menurut saya view saya masih sama tentang IHSG dan belum miss ya. Kemarin waktu saya bikin view untuk IHSG, ini saya pakai Fibonacci, saya tarik di sini. Nah, ini dia belum jebol sama sekali dari golden pocketnya. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu ketika sampai bottoming yang ini ya, itu saya bikin konten. Pokoknya IHSG itu mau shadow ke bawah silahkan. Pasti closingnya di sini 5960 sampai 5981. Kenapa? Karena itu golden pocket Fibonacci-nya. Itu 0,618 sampai 0,65. Tuh. Jadi bakalan dibikin mual kita ini, bikin naik turun. Kenapa ya? Karena bandar pengen kita ngelepasin barangnya, dia serok. Kalau dia udah dapat barang ya tinggal diangkat. Dan view-nya menurut saya masih sangat optimis. Yang penting seperti itu. Ketika IHSG menyentuh 5.900, jangan teman-teman malah cut loss. Kalau barangnya bagus ya, kalau teman-teman punya barang bagus sampai 5.900 malah jangan cut loss, tapi tambah porsi di situ seperti itu. Jadi masuknya nyicil, terus nanti di bawah masuk lagi. Menurut saya nih, dia nggak akan jebol dari 5960, 5981. Tapi kalau misalkan jebol, ya udah. Kalau shadow bisa ya, tapi untuk closing hariannya tetap bakalan di sini kalau menurut saya. Dan selama 1, 2, 3, 4 hari ini sudah tertahan terus ya, closingnya di area Fibonacci Golden Pocket ini 0,618 sampai 0,65. Mentok-mentok ya dia ke sini nih, ke tren ini ya, yang warna biru. Saya hilangin dulu Fibonacci-nya. Tren yang warna biru ini, mentok-mentok dia ke sini nih. Nah, tapi shadow doang. Jadi kalau outlook saya, ya ini dia udah semakin deket bottomingnya. Pokoknya sampai garis ini. Setelah itu dia bakal nge-swing ke atas high sekali, terus swing low lagi. Nah, nanti waktu swing low-nya kita cari penurunannya pakai Fibonacci 0,618 lagi. Jadi kalau dia udah swing high, terus selesai swing high-nya, terus kita tunggu bottoming-nya di 0,618 lagi. Setelah itu dia bakal breakout penan. Itu kalau roadmap saya alias plan kayak strategi IHSG saya seperti itu. Makanya saya bisa menempatkan posisi, dan itu yang terpenting itu adalah trading plan. Jadi teman-teman harus punya trading plan juga. Cuman kalau teman-teman cocok dengan trading plan saya, silakan bisa digunakan. Seperti itu kalau menurut saya. Selama nggak jebol penan ini, menurut saya IHSG nggak masalah. Lalu worst case skenario-nya gimana? Kalau dia sampai jebol penan ini, kalau jebolnya ke bawah ya, kalau menurut saya wajib 100% cash sih. Itu
Itu kalau menurut saya. Jadi mungkin teman-teman bisa coret-coret juga, narik garis ini, sambungin ini sama ini. Dah, nanti kalau misalkan yang biru ini jebolnya closing ya, bukan shadow doang. Jadi kalau misalkan jebol closing, menurut saya mulai kurangi cash lagi, kurangi saham-saham, pegang cash lagi. Tunggu bottoming, baru nanti serok lagi. Tuh, cuman selama dia masih di painan ini, ya dia nggak bakalan kemana-mana. Ini kan baru swing ketiga ya. 1, 2, 3, swing keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, aturan kalau Elliott wave sih kelima ini breakout. Tapi nggak tahu ya. Kalau menurut saya bakalan ada satu koreksi lagi. Swing high, swing low, baru breakout. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi kita lihat aja. Mungkin bulan depan lah. Apalagi mau Ramadan juga bakalan banyak katalis positif untuk saham-saham yang bobotnya besar. Yaitu consumer goods. Itu kan yang belum pada manggung ya. Yang lain udah pada manggung. Consumer goods belum manggung. Lebaran dapat katalis, retail juga dapat katalis, ya harusnya bakalan manggung sih itu. Nih, ini view saya untuk IHSG, strateginya seperti itu. Silakan teman-teman bisa menyesuaikan dan punya trading plan sendiri itu untuk IHSG. Jadi untuk sekarang support terdekat ya 6.000, terus ya Fibonacci 0,618 tadi, 5960 sampai 5910 kalau nggak salah tadi. Tuh. Kalau support paling bawah ya ini 5.913 karena dia arahnya naik. Sebelumnya ini 5.889, sini 5.895, di sini 5.901, hari ini 5.907, besok mentok berarti 5.913 tuh. Tapi shadow doang harusnya ke sana. Closing tetap di Fibonacci. Nah, tinggal kita cek aja besok. Oke, malah kelewatan ya foreign flow-nya. Kita masuk ke foreign flow dulu. Nah, ini yang kenapa saya bilang bagus ya. Kalau misalkan lihat candle intraday-nya pun juga udah bagus juga. Kita lihat 15 menitnya ya hari ini. Jadi dia open-nya di bawah, open-nya di sini kalau nggak salah. 31 Maret. Oh, ternyata jauh. 6 Maret. Nah, closing-nya open-nya dia di sini ya. Ini dia sempat turun dulu tapi naik lagi dan naik terus seperti itu. Resisten kok yang lebih dekat ya ini berarti 6013 ini. Karena di sini kan cup handle ya, sebelumnya false. Terus malah turun lagi. Nah, besok target kita ke sini. Kalau 6014 gagal breakout ya mungkin bisa turun lagi nanti ke 5900 lagi, cuman closingnya tetap bakal di Fibonacci 0,618. Itu kalau menurut saya. Tapi nggak tahu juga bakal benar atau enggak karena kita cuma bisa menganalisa ya dan menempatkan posisi seperti itu. Sesuaikan aja dengan trading plan teman-teman masing-masing. Nah, ini yang kenapa saya bilang bagus. Hari ini asing net sell 315 miliar total. Kenapa bagus? Ya karena kalau menurut saya sudah mulai mereda ya penurunannya. Setidaknya BBRI hari ini kuning, BBCA juga hijau walaupun tipis. Yang artinya menjualnya tuh udah tidak agresif gitu. Mungkin kalau kemarin ya waktu asing tuh pengen nurunin IHSG, dia jualnya hajar kiri aja. BBRI sama BBCA hajar kiri ya. IHSG longsor jelas. Cuman hari ini walaupun BBCA masih di net sell terbesar ya, 187 miliar, BBRI 111 miliar, cuman dia udah hijau dan kuning gitu. Mungkin hari ini jualinnya dia tidak hajar kiri, tapi dia pasang di as gitu. Kalau misalkan mau naik, turunin lagi sama dia, dikasih closing yang tepat, seperti itu. Itulah enaknya punya duit banyak ya. Mau gambar-gambar nggak pakai kertas, bisa pakai chart gitu. Cuman kalau overall menurut saya udah semakin mereda ini penurunannya harusnya. Tinggal kita tunggu bottomingnya aja. Aturan sehari 2 hari. Oh ya, saya juga pengen tanya, penasaran saya soalnya kenapa setiap 2 kali sih ada teman-teman yang nge-komen ketika saya bahas time cycle Moonpace itu ya, teman-teman pada komen kayak gimana gitu. Saya nggak tahu sih alasannya apa, ada apa dengan Moonpace atau time cycle. Buat teman-teman yang merasa komen mungkin bisa menjelaskan aja apa bagus jeleknya time cycle itu, karena saya pun juga belum paham dan baru pengen belajar seperti itu. Ini lanjut yang ketiga, net sell terbesar dipegang Astra, tapi juga udah kuning juga ya, maksudnya itulah jualannya udah nggak ajar kiri lah kalau menurut saya seperti itu. Dan kalau misalkan kemarin ya yang BBRI dijualin 1 triliun, dijualin 600 miliar, 500 miliar, hari ini cuma 111 miliar. Setidaknya mereda lah, udah semakin kelihatan bottomingnya. Bahkan banyak saham udah mulai mantul juga karena IHSG juga hijau ya. Lanjut ke net foreign buy. Nah, terbesar yang dipegang oleh Adro Energy juga naik 2%. Lalu Wika Wijaya Karya, hari ini saya bahas konstruksi sama trio
metal, Antam Incotins. Yang ketiga ada Inco, yang keempat ada PTPP. Tuh ya. Ini yang kemarin, kalau misalkan teman-teman lihat konten saya yang hari Senin kemarin, kenapa saya bilang ini turunannya memang udah tajam, jelek juga, tapi bakalan segera mantul karena RSI-nya sudah mendekati area oversold. Itu yang dimaksud dengan RSI masuk oversold. Jadi ketika udah di oversold, itu bakalan ada pantulan gitu loh. Sama kalau udah di area overbought, udah di atas, ya dia juga bakalan mantul ke bawah gitu. Jenuh beli, jenuh jual. Nah, kalau misalkan udah masuk area oversold, pasti penurunan itu udah semakin terbatas gitu, kayak turun-turun tapi tanpa volume, atau turun-turun ada yang akumulasi kayak gitu. Dan nanti saya jelaskan tentang konstruksi ya, semoga juga bisa buat outlook ke depannya. Itu tadi net buy-nya Adaro, Wika, dan Inco. Langsung aja mungkin kita ke BBCA dulu. Kita mulai dari BCA yang hari ini masih di net sell asing, dan tapi jumlahnya sudah berkurang ya. Nah ini dia BBCA hari ini, candle-nya pun udah lumayan bagus ya, dia hammer dan masih di dalam trennya yang sebelumnya saya revisi, terus dia masih di dalam, dan ini juga Fibonacci 0,618 sampai 0,65 dari swing yang ini ya. Nah kan, tepat dia di Fibonacci 0,618 0,65, ini golden pocket, penurunan yang sehat lah. Dan kelihatan BBCA ini juga merespek Fibonacci ya, karena memang ya Fibonacci itu ada gitu. Saya nggak menjelaskan panjang di sini lah, itu aja. Ini menurut saya masih oke sih, selama dia nggak jebol 30.300. Ya toleransi terakhir 30.000 lah, kalau ada volatilitas sampai situ. Karena 30.000 itu kan ngano asing ya, apa namanya, support psikologis. Jadi selama dia BBCA masih bertahan di atas 30.000, menurut saya masih oke. Dan ini bisa dimanfaatkan karena nanti ketika IHSG dikerek ke atas, ngereknya pakai apa? Ya jelas pakai BBCA dan BBRI gitu. Jadi kayak diturunin dulu, terus setelah itu diakumulasi. Nah, kalau udah dapat barang bandarnya tinggal diangkat. Karena kalau ngangkat doang nggak dapat bandar ya namanya kerja bakti, nggak dapat untung apa-apa kayak gitu. Overall menurut saya masih oke. Ini yang buat pasar bergejolak. Cuman ya kita bisa membatasi di level-level yang resikonya kecil, kayak misalkan di Fibonacci 0,618 ini. Bisa mulai masuk porsi yang lumayan kalau menurut saya ketika di 0,618 ya. Mungkin kalau teman-teman ngikuti dari kemarin-kemarin saya bilang 33.000 tapi jebol, terus 31.000, terus sekarang 30.000. Nah, kalau misalkan teman-teman masuknya sekali pukul, itu yang bakalan bikin nyangkut. Kalau misalkan teman-teman ingat, saya kemarin nyuruhnya belinya, kalau misalkan mau masuk ya, itu belinya nyicil gitu, kayak misalkan 20% dulu, masih turun masuk 30%. Dan kalau menurut saya ini udah di angka yang paling murah lah ini harusnya. Fibonacci 0,618 ini, dia juga di support klasik, itu harusnya bagus sih ini kalau masuk di sekarang ya. Dengan catatan kalau sampai jebol 30.000 wajib cut loss, karena harus kita cari bottomingnya. Nah kayak gitu aja trading itu. Terus juga kalau buat teman-teman yang outlooknya, strateginya jangka panjang di BBCA, ya kalau sekarang nyangkut ya nggak masalah gitu loh, karena nyangkut di BBCA tuh namanya investasi ya, bukan nyangkut. Kecuali kalau teman-teman nyangkut di saham-saham bank digital yang digoreng kemarin, nah itu baru namanya harus cari solusi, itu nyangkut itu namanya. Tapi kalau bank-bank BCA, BRI gitu nyangkut 5%, 10% sih ya tinggal tutupin aja, matiin aplikasinya gitu. Tapi kalau misalkan mau average down ya average down aja, nggak masalah. Ini masih outlooknya ke atas, masih bagus kok menurut saya. Jadi nggak usah panik, apalagi di bank-bank yang kayak gini ya, BCA sama BRI ini. Seperti itu. Dia juga kelihatan ada pantulan kecil lah ini, deket sama ini area oversold-nya, tapi belum sampai area oversold ya. Seperti itu. Ini resikonya kecil di sini. Dan ya target sih harusnya bisa kembali ke atas ini ya. Jadi karena teman-teman tuh harus tahu tujuannya dulu sebelum membeli suatu saham. Kalau tujuannya saya mau beli BBCA, fundamentalnya bagus, tujuan saya jangka panjang, ya kalau nyangkut jangka pendek ya slow aja. Kan tujuannya jangka panjang, nggak usah panik. Itu psikologisnya mulai terbangun di situ. Tapi kalau buat trading ya harus siap-siap juga keluar. Tapi mungkin kalau trading di BBCA ya kurang tepat juga sih, karena capital gain-nya kurang enak. Ya itulah, yang pasti yang terpenting adalah trading plan. Teman-teman harus punya trading plan. Nih, walau masih terjadi big distribution ya ini ya. Cuman kalau menurut saya sudah mulai mereda lah inilah. Setidaknya candle-nya udah lumayan bagus, dan di titik yang bagus juga Fibonacci tadi 0,618. Itu kalau mau entry bisa dimulai dari sini. Yang pasti kalau dia sampai jebol 30.000 cut loss dulu, karena dia bisa ke 29.500 nih. Itu aja, itu level-levelnya, tinggal teman-teman
bisa toleransi sampai mana. Kalau saya nggak apa-apa kok mas, dia sampai 30.000 pun saya nggak masalah, saya malah masuk lebih besar. Ya udah, slow aja. Jadi kayak semua itu kembali ke teman-teman, itu yang bakalan menyelamatkan kita dalam trading gitu. Kalau kita beli karena ikut-ikut doang, ya kalau terjadi bantingan pasti bingung, yang terjadi tanya-tanya. Tapi kalau kita udah punya trading plan, oke, saya mau beli saham ini di harga sekian, target untuk 3 bulan swing trading, atau misalkan 1 tahun, atau misalkan 5 tahun, atau misalkan trading cepat 1 hari, ya itu yang perlu di awal tuh seperti itu, jadi tidak bingung ya. Nih masih terjadi distribution, tapi menurut saya sudah mulai mereda BBCA ini. Itu tadi angka-angkanya. Target ya mungkin ke 33.000 dulu sih. Sebelumnya support ya, sekarang jadi resisten. Kalau enggak ya kita pakai Fibonacci aja untuk target-target pembalikannya juga. Nah, nih target ke 32.000 dulu nih, Fibonacci 0,5 ini. Kalau misalkan dia udah mantul dari sini, saya yakin besok bakalan berat ketika dia jebol 32.000. Tapi kalau misalkan langsung jebol ke 33.000, ketika dia mantul, dia bakalan mantul ke 32.000. Dah, gitu aja. Itu untuk BBCA. Next kita ke BBRI. Nah, BBRI juga hari ini udah candlenya hijau ya. Walaupun kalau di RTI candlenya dia kuning, tapi hijau karena closing kemarin 4.200, closing hari ini 4.200 juga. Oh, karena dia opennya di bawah. Nah, itu jadi hijau candlenya. Dan ya ini juga nah, kalau kita pakai swing yang ini ya, kalau swing yang ini sampai sini, ya sekarang dia di Fibonacci 0,618 juga. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita pakai swing yang lain, kita pakai yang ini ya, swing terdekatnya. Nah, dia di Fibonacci 0,786. Yang pasti dia masih tertahan lah. Artinya kayak Fibonacci ini masih bisa mengukur penurunannya dia juga. Kenaikan dan penurunannya ini sudah bisa diukur pakai Fibonacci. Dan kalau yang ini 0,618 yang jebol, ya mungkin kita bisa pakai yang swing yang sebelumnya. Yang ini. Yang BBCA tadi juga tidak pakai swing yang kecil ya. Kita 0,618-nya pakai swing yang agak lama juga. Jadi mungkin banking kayak gini swingnya. Dari sini sampai high-nya ini ya. Dan dia retrace-nya di area 0,618-nya. Seperti itu mungkin. Waktu kemarin di sini juga sampai 0,618, ini sekarang juga 0,618, dan bahkan sebelumnya udah mantul ya berarti udah ada support klasik dan ada support trendline. Dan menurut saya sudah lumayan oke. Dia juga udah deket area oversold. Setidaknya kalau turun udah semakin terbatas lah. Mungkin shadow doang terus bakalan mantul gitu. Outlook-nya masih sama optimis. Ini angka yang bagus juga buat entry lah, area 4.200 ini. Kembali ke Januari kemarin ya, waktu bantingan itu. Tuh, ini masih oke sekali kalau menurut saya Bank BRI ini. Kalau masuk di area 4.200 ya, resikonya kecil. Dia trennya juga masih belum jebol. Nggak kayak BBCA yang udah saya revisi ya kemarin trennya. Dia masih dalam fase uptrendnya ini, si Bank BRI ini. Masih oke sekali lah. Lagian kalau nyangkut juga nggak masalah Bank BRI ini. Yang penting uang dingin aja gitu. Sebentar lagi berusaha membaik, itu kalau menurut saya. Jadi ya mungkin bisa mulai belanja-belanja juga. Mungkin minggu depan udah mulai kerasa hijaunya ke swing yang kelima itu ya. Kita lihat aja besok. Tuh, berarti support ada di area 4.200. Ya kemarin juga saya bahas di area sini ya, 4170 sampai 4.200. Target ya mungkin bisa ke sini lah. Nah, 4390 alias 4.400. Tuh, lumayan ya, 5% sekitar ke situ. Silahkan kalau teman-teman mau average down atau mau entry di area sekarang ini resikonya lebih kecil. Next kita ke Astra yang masih dijualin asing juga. Nah, ini kalau Astra dia udah jebol ya trennya ya. Tapi sekarang mulai ada perlawanan dari bawah, dan kalau misalkan kita lihat di sini ya dia arahnya ke atas. Walaupun masih kecil ya, arahnya udah mulai ke atas nih. Nah, itu. Yang sebelumnya dia turun terus, dia mulai ke atas. Nah, mungkin nanti kalau misalkan dia bisa breakout, mana ya, kita coba yang ini. Kalau bisa breakout yang ini, bisa kembali bullish lagi sih Astra ini harusnya. Dia juga dapat stimulus dari pemerintah, katalisnya tuh masih bagus gitu loh. Cuman memang ya kemarin dia koreksinya kayak apa ya, kepolen lah bahasanya kayak gitu. Itu mungkin kalau menurut saya. Ya selama dia nggak jebol 5225 ya, sebelumnya dia juga mantul dari sini 5225, ini juga 5225. Selama dia nggak jebol dari situ ya menurut saya masih aman sih. Seperti itu. Kalau misalkan kita pakai Fibonacci, kita tarik swingnya.
Nah, ini juga area 0,618 ya, tapi saya tariknya dari yang sini 1 Oktober nih ke swing sini high-nya dia. Ini dia baru koreksi ke 0,618 ya. Area-area sehat lah ini. Cuman kalau saya lihat ya, ini dia juga dekat dengan area resistennya. Walaupun sekarang area demand, tapi juga dekat dengan area supply. Mungkin lebih baik kalau pengen masuk ke Astra setelah dia, kalau mau tunggu konfirmasi ya, setelah dia udah 5.500 itu. Cuman kalau pengen masuk sekarang ya silahkan juga, itu hak teman-teman sendiri-sendiri. Yang pasti stop lossnya perlu kalau di sekarang nih. Di bawah 5.200 lah, itu exit dulu aja. Untuk targetnya resisten terdekat ya 5.500 itu. Kalau bisa breakout bakalan menarik, bisa kembali uptrend, lanjut ke swing selanjutnya. Itu untuk Astra ya. Nah, next lanjut kita ke yang diborong asing lah, Adaro. PTBA juga hari ini kalau nggak salah diborong sama asing ya, yang pasti masih menarik lah. Ini ya, kemarin minggu saya bikin kontennya juga Adaro. Kenapa Adaro ini masih bagus dijadikan watchlist? Ini selamat ya buat teman-teman yang kemarin. Kan minggu itu kan kalau nggak salah ini 31 Maret, 1 April Kamis ya. Nah, saya bikin konten di sini 1 April yang bisa ngambil barang di sini atau tadi pagi ya. Selamat lah bisa dapat di area 1175 ini. Yang pasti ini Adaro harusnya perjalanan masih jauh. Kenapa? Karena menurut saya bandarnya masih nyangkut juga. Ini kan waktu dia diangkat ya 19 Maret ini. Nah, kalau nggak percaya kita cek aja. Maret itu waktu Adaro seharian itu 19 April lagi. Seharian merah tapi waktu closing dibikin hijau. Nih ya, 19 Maret ini. Nih, akumulasinya besar sekali. Oleh si KZ ini ya, 279. Average dia di 1296. Artinya bandar sekarang nyangkut harusnya ya kalau dia nggak mindah-mindahin barang. Seperti itu. Average-nya dia ya kita buletin 1300 lah. Tuh, average-nya bandar ada di sini. Nah, average-nya bandar di sini nih, area 1300 nih. Ya, kalau dia nggak pengen cut loss ya bakalan dinaikin sama dia. Mungkin kita bisa manfaatin itu. Cuman kalau menurut saya ini outlook-nya masih ke atas. Yang dilakukan pada saat ini menurut saya karena dia tahu katalisnya batubara ini bagus. Batubara ini bagus. Harganya sekarang masih naik terus ya. Misalkan kita cek harga batubaranya. Ini bulan April. Ya pokoknya dia masih strong uptrend lah setelah kemarin breakout dari flag-nya. Kalau mau lihat detailnya bisa lihat konten kemarin minggu aja yang watchlist saham tiap minggu itu saya bahas secara konkret saham-saham batubara, Adaro, ITMG, PTBA, Indi, Doit itu dicek aja di situ. Nah, ini Adaro kalau menurut saya juga masih bagus. Ini juga mau pembagian dividen. Tapi teman-teman mulai hati-hati ya. Jangan sampai kena dividen trap. Besok Sabtu saya bikinin kontennya tentang dividen trap. Santai aja. Nah, ini untuk Adaro menurut saya kalau misalkan teman-teman punya barang di area 1170 ya, itu masih layak banget untuk di hold. Arahnya masih ke atas. Mungkin kemarin waktu koreksi ini dengan volume kecil nih ya, bandarnya kayak yaudah biarin koreksi dulu aja pasarnya baru jelek. Nah, ini mungkin baru naikin gitu. Ya nggak tahu lah apa yang dipikiran bandar. Cuman kalau by data yang ada, saya lihat ini masih aman karena bandar pun masih nyangkut ya di 1300 nih. Kita buktikan lagi deh. 19 Maret sampai hari ini ya. Nih, KZ-nya masih nyangkut. Si KZ bandar yang paling gede ini. Yang lain cuma 138, 58, 44, ini cuma 30, 15, 14. KZ ini punya barang sendiri 276 miliar ini. Average-nya dia 1300. Aturan dia nyangkut berapa tuh? Yuk kita iseng-iseng ngitungin portonya bandar yuk. 1300 1295 lah ya. Sampai sekarang dia minus 6,43 miliar. Jadi kayak kalau kita minus gini tuh ya slow aja ya teman-teman ya. Itu namanya volatilitas market bukan nyangkut. Kalau nyangkut tuh kalau udah 10%, 20% tuh namanya nyangkut. Tapi kalau cuma turun 3%, 6%, 5%, ya itu cuma volatilitas pasar gitu. Atau malah bahkan bisa juga itu area-area stop loss kayak gitu. Jadi kayak ini bandar pun masih nyangkut banyak ini. Misalkan kita pakai kalkulator ya, 276 miliar, iseng-iseng lah ya kita ya. Saya penasaran juga nih. 276 miliar ya. Semoga bandarnya nggak marah ya kita hitungin kayak gini. 276 juta tuh waga. Ini 276 miliar
di minus 6,43%. Minus 6,43%. Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ini sekarang dia jadi segini. Ini. Kalau kita mau cari tahu minusnya, nah ini kita minus aja 276 miliar tadi. 276, nggak apa ya, kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti si bandar sekarang minus 17 miliar. Apakah mau cut loss? Ya menurut saya nggak mungkin cut loss sih kalau sekelas bandar. Mending dia nyelamatin, setidaknya dia BEP terus keluar dulu, nanti di bawah serok lagi. Itulah yang saya maksud dengan cari saham-saham yang masih ada bandarnya. Ini masih oke sekali Adaro ini. Cuman kemarin dia koreksi karena pasarnya jelek aja. Masih oke banget ini. Untuk support terdekat ya berada di sini 1175. Jadi kalau teman-teman yang tadi dapat barang ya selamat lah ya di 1175an ini. Tuh, target terdekat ke sini sih 1235. Dan menurut saya bakalan breakout orang bandarnya jadi 1300. Nah, kalau teman-teman yang pengen masuk amannya ketika dia udah breakout 1235. Jebol 1235, terus setelah itu dia retest, baru teman-teman entry di situ. Jangan beli di pucuk ya. Itu yang pasti trading plan dan keputusan kembali ke teman-teman sendiri. Ini saya cuma menganalisa aja. Next kita ke konstruksi dulu yang hari ini sudah pada mantul. Nah, candle-nya bagus-bagus sebenarnya. Ini Wika udah kembali ke trennya lagi ya. Tadi jebol tapi belum closing dan ini volumenya besar. Ini yang saya maksud di konten kemarin ya. Kemarin kan udah sampai sini nih RSI-nya, dia udah masuk oversold. Bakalan ada pembalikan, dan benar pembalikannya pun menurut saya bagus. Ini dia mantul dengan volume besar, candlenya bagus, dan kalau misalkan kita cek dalamnya ya, nah cuman masih terjadi distribusi, tapi distribusinya dari CC ke CS. Nah, if you know what I mean, tinggal kita cek aja. Cuman frekuensi analyzer-nya kecil ya, jadi belum terlihat. Mungkin bandarnya akumulasinya tidak sekali pukul, jadi tidak agresif, bisa juga. Yang pasti ini, selama dia nggak jebol trendline atau area 1435 lah, nggak tembus lagi ya, masih oke ini si Wika ini, 1420, 1435 ini. Cuman apakah dia bisa kembali ke atas ini ya, saya nggak tahu juga. Seperti itu. Mungkin kalau misalkan kita cek pakai Fibonacci juga, kita coba cek dari swing yang ini ya. Itu area 0,786 atau mungkin swingnya yang ini, swing high-nya saya salah tarik. Nah, dia mantul tepat di 0,786. Jadi untuk target ya kembali ke 0,618 ini, sekarang jadi resisten. Itu kalau menurut saya. Dan ya mulai ada pantulan, ini menurut saya kalau misalkan teman-teman mau average down, kalau di area sini masih oke sih resikonya harusnya. Area 1400-an ya. 1400 sampai 1450-an lah, itu masih lumayan bagus ini. Nanti tinggal ngikutin satu pantulan aja. Tapi kalau dia bisa break lower high, dia bisa nge-break sini ya 1750, wah ini dia bakalan kembali naik sih harusnya. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja. Dan sebenarnya trennya pun masih naik gini si Wika ini. Cuman kemarin koreksinya agak dalam itu ya. Dan harusnya bakalan mantul ini karena udah masuk area oversold-nya juga. Seperti itu. Yang pasti itu sih kembali ke teman-teman sendiri ya. Saya cuma bisa menganalisa doang. Tuh, base entry-nya area 1400 lah, 1400 sampai 1450. Target mungkin ke sini dulu 1600. Karena sebelumnya support ya dia ya, bakal jadi resisten sekarang. 1600 itu. Bisa juga dia cuma jemput 1600 terus turun lagi, bisa juga. Cuman yang perlu saya sampaikan sebenarnya ya, untuk Wika, PTPP sama Adikarya itu sebenarnya mereka tuh bagus-bagus dari fundamental, terus juga pendapatannya. Cuman wes kitanya ini yang jelek banget. Kan minusnya gede banget itu wes kita itu kuartal 4 itu. Dan ya biasa karena satu sektor pada turun ya, semuanya turun semua. Dan mungkin ini juga bisa dimanfaatkan untuk bandar beli di bawah, bisa juga. Dan kita lihat kalau Wika hari ini juga diakumulasi asing 18 miliar itu. Itu aja sih. Ya kita nggak perlu jauh-jauh. Yang penting kita tahu aja level untuk masuk kita, batasi resiko kita sama target kita. Target sini lah 1600, support di sekitar 1400 sampai 1450.
Itu untuk Wika. Lalu kita ke PTPP. Nah, kalau menurut saya sih, kalau misalkan teman-teman pengen masuk ke konstruksi ya, bisa pilih antara Wika atau PTPP aja gitu, karena itu yang masih mendingan lah kalau dibandingkan UAS kita. Adi juga sebenarnya lumayan, dia juga pendapatnya nggak minus ya, tapi kalau UAS kita itu udah wah agak serem juga sih itu sebenarnya. Nih PTPP juga lumayan nih, dia udah mantul ya, candlenya hammer, volumenya besar. Kita lihat dalamnya. Kalau anak-anaknya yang bagus itu Wika Gedung sama Wika WG sama Weton. Nah, WG sama Weton tuh kalau menurut saya bagus fundamentalnya itu. Ini ada akumulasi juga ya, walaupun kecil jumlahnya. Oh, yang tadi belum keganti ya. Nah, ini diambil sama AK sama CS nih. Asing-asing yang ngambil nih. Menarik lah. Ya pokoknya dia masih mantul dari area demand-nya nih. Kan sini ya area demand ini area 1000. Nah kemarin saya juga bilang ini kalau misalkan jebol PTPP dia bakalan mantul di area 1100-an tuh 118 1200-an nih di video kemarin ya. Dan ternyata dia mantul di 1200. Kenapa bisa kelihatan ya, karena RSI-nya udah sampai situ. Harusnya bakal ada pantulan doang. Tinggal kita manfaatin apakah ini dead cat bounce atau kembali rally seperti itu. Ini masih menarik juga kalau menurut saya. Kalau teman-teman dapat barang di area 1300-an ya, ini resikonya masih kecil untuk PTPP ini. Dan target dia bisa ke sini, 1490. Ke 1500-an lah target dia. Tapi kalau bisa tembus 1500, ya 1500 bakalan jadi support dia. Seperti itu. Lalu kita ke Adikarya dulu, nanti wes kita terakhir ya. Nah, Adikarya juga udah mantul juga. Wah, ini paling gede ya pantulannya, dia 6% sendiri dibandingkan yang lain. Cuman volumenya ya walaupun lebih besar dari rata-rata ya, tapi tidak sebesar sebelum-sebelumnya. Nah, jadi mungkin bisa kita adjust supportnya konstruksi, bisa kita turunin ya. Sebelumnya pada di sini 1270 ini, sekarang mungkin bisa turun sampai ke sini nih. 1050 disesuaikan sama yang lain-lain juga itu. Nah, ini kalau breakout juga menarik ini harusnya Adikarya ini. Dia pas berhenti di situ ya, di downtrend channelnya ini. Kalau bisa breakout, cakep ini harusnya. Support terdekat 1050 sampai 1000. Dia mantulnya di 985 tapi ya. Kayaknya ARB dulu deh tadi pagi, terus habis itu baru naik. Menarik juga pantulannya. Tuh, yang pasti jangan HK, jangan FOMO, karena kalau ternyata ini dead cat bounce dan teman-teman FOMO tahu-tahu kebanting ya, yang ada cuma nyangkut gitu. Jadi masuknya tuh harus di angka-angka yang bagus atau area-area yang bagus, level-level yang bagus, yaitu di support. Jadi tugas kita pertama adalah cari tahu supportnya di mana. Kalau misalkan kepengen HK, silahkan, nggak masalah. Tapi pakai uang kecil, money management yang bagus. Misalkan nih, wah saya pokoknya besok pagi mau HK Adikarya di 1100, ya nggak apa-apa, silahkan. Udah ketinggalan 6%, nggak apa-apa kalau mau HK. Tapi jangan 100% uang juga. Misalkan budget 10 juta ya, masuk aja 2 juta apa 3 juta. Ternyata dia turun lagi ke 1050, masuknya sisanya 2 juta atau 3 juta lagi. Turun lagi sampai 985, masukin 5 juta sisanya, terus tinggal pasang stop loss kayak gitu aja. Jadi dicicil ke bawah biar average-nya bagus. Terakhir kita ke WSKT. Nanti kita bahas trio metal yang udah mental juga. Dia naik 4% juga WSKT ini, yang fundamentalnya kurang bagus ya kalau menurut saya ya. Tuh, karena dia minusnya banyak sekali itu. Dan kalau nggak salah ini WSKT apa ya, kalau untuk menyelamatkan utang-utang ya, ini pembahasan fundamental agak panjang sih, kayaknya nggak usah sekarang aja deh. Tuh, dia mantul dari 1055, low-nya dia 995 ya, 990. Kemarin saya juga bikin konten di video kemarin, aturan ini WSKT bakalan mantul dari 1000 karena itu support psikologis. Dan ternyata dia mantulnya dari 990. Dan ini WSKT masih di area oversold-nya, sebenarnya masih lumayan menarik ya. Tapi resiko ya tanggung sendiri kalau teman-teman pengen. Untuk target menurut saya WSKT bakalan kesini dulu 1200. Kalau tembus mungkin baru agak menarik ya, dia bisa ke 1320. Tuh, kalau misalkan teman-teman punya barang atau pengen masuk besok di 1200 mulai ada pelemahan, lebih baik keluar dulu. Takutnya dia membuat higher low. Nah, nanti bakalan buat lower low semakin turun lagi. Takutnya seperti itu. Tapi kalau misalkan dia breakout terus jadi support, nah harusnya kembali ke atas kayak gitu. Itu untuk WSKT. Nah, udah ya itu untuk konstruksi yang sudah mulai membaik juga pantulannya. Jadi kayak
Ya sebenarnya yang kurang bagus itu WSKT doang. Terus semua WSKT dijualin, yang lain pada ikut turun. Adikarya, Wika sama PTPP ikut turun. Nah, waktu di bawah yang Adikarya yang Wika sama PTPP itu mah diborong sama asing tuh. Jadi kayak ya mereka dapat barang diskonan kayak gitu loh buat nge-swing naiknya. Karena kalau yang Wika sama PTPP menurut saya masih bagus sih. Cuman WSKT-nya aja yang ikut nyeret. Nah, kita mungkin masuk ke trio metal ya, yang hari ini pada naik. Mulai dari Antam, Aneka Tambang hari ini ya, bukan Aneka Tumbang. Nah, ini pokoknya support kuat Antam tuh di 2100, area 2100 tuh support kuatnya dia. Dan kemarin dia udah mantul, kemarin juga mantul lagi walaupun nggak sampai sini. Dan hari ini naiknya lumayan, 5,91. Coba kita lihat harga komoditasnya. Nikel ya. Ini tanggal 6 bulan 4 ya, berarti hari ini ya. Dia turun malah sebenarnya 0,06 ini. Ya mungkin nggak tahu lah ya. Ada yang ngambil duluan mungkin sebelum harga komoditasnya ke-update, atau ada yang spek buy kalau komoditasnya bakal naik, bisa juga. Yang pasti ini juga sebenarnya sudah mulai kelihatan pembalikan arah ya, setelah dia longsor, konsolidasi di sini, ya ini mulai naik kayak gitu. Kalau misalkan ini bisa breakout sini ya, high-nya yang ini di sini nih, itu bakalan naik sih harusnya. Dan kalau nggak salah ini ada yang real time-nya juga sih, tapi nggak tahu saya. Tuh, untuk Antam selama tidak ada yang aneh-aneh dari harga nikelnya ya, harusnya masih bisa naik. Tuh. Dan yang akumulasi CC lagi, CC sama MG ini ya, harusnya ini sih big accumulation sih harusnya, karena ini ya netral juga sih ya, hampir sama yang jualan sama yang beli kayak gitu. Cuman kalau dari jumlah brokernya akumulasi, karena yang beli cuma 31 broker, yang jual 48. Tapi kalau dari jumlah volume valuasinya netral seperti itu. Ini untuk target Antam mungkin menurut saya bisa kesini ya, 2420 lah. Kalau teman-teman punya barang itu 2420 resisten cukup kuat ya, 2 kali dia mantul di sini. Jadi kalau misalkan besok kalau dia gagal breakout, bakalan turun dulu harusnya, terus tinggal tunggu breakoutnya aja. Tapi kalau misalkan besok berhasil breakout, nah itu bakal menarik sih kalau kita dapat barang di 2420 seperti itu. Dan kita perdekat supportnya, karena kayaknya udah susah juga ya kalau dapat barang di 2100, karena dia udah jalan juga. Jadi mungkin untuk support terdekatnya sekarang Antam ada di sekitar area 2200 sampai 2300 sih. Itu kalau menurut saya. Nih. Ini kan 2200 ya supportnya, yang kuatnya di sini. Terus dia di sini 2300 sebelumnya resisten, kelihatan ya, dia gagal mantul. Terus di sini breakout dengan volume yang sangat besar. Nah, ini ya, kalau breakout dengan volume besar tuh bagus. Tuh. Dia berhasil breakout terus tertahan di atas. Nah, berarti kalau menurut saya ini support sekarang di 2300. Kalau teman-teman pengen masuk ya mungkin bisa di 2300-an, yang pasti money manajemennya harus yang bagus. Jangan 100% dulu lah, nanti kalau tiba-tiba kebanting lagi kan bingung juga. Masuk 20%, 30% silahkan di 2300. Kalau naik ke sini ya take profit aja. Tinggal sesuaikan aja tujuannya kalau buat trading kayak gitu. Untuk Antam, tuh targetnya tadi ke sini ya terdekat 2430 dulu. Tinggal yang penting lihat harga komoditasnya aja. Kita ke Inco juga hari ini naik. Besar juga candlenya ya. Dia naik 5% setelah kemarin dia divergent ya. Di sini dia divergent, terus sudah naik, kayak divergentnya udah habis. Tapi mungkin ini bandar pada mulai nyerok-nyerokin lagi sih setelah kemarin dia TP ya. TP ngelepasin barang, diturunin biar murah, diserok lagi, terus nanti diangkat lagi kalau IHSG-nya udah naik. Cuman volumenya dia tidak terlalu besar ya untuk isi Inco ini, tapi dia diakumulasi asing tadi. Dia juga ada dekat resisten, jadi teman-teman hati-hati kalau mau HK 4710 sampai 4820 itu terlalu jauh sih ya mungkin. Area 4730 lah, itu 4750 itu resistennya dia ini. Kalau mau entry lebih baik kalau udah breakout itu. Breakout 4750, retest 4750, entry nanti baru ikut ke atas. Target menurut saya bisa ke sini lah, 5000.
yang sebelumnya jadi support psikologis sekarang jadi resisten psikologis ya, seperti itu. Tuh yang pasti lihat harga komoditasnya. Nah kita ke tins, karena nggak afdol ya kalau bahas metal-metalan tapi nggak bahas tins tuh. Nah ini ya, kemarin saya bikin konten sebelumnya 1600 tuh udah jebol, terus dia turun sampai sini yang waktu candle kemarin, tapi volumenya kecil, volume penurunannya tuh kecil, dan dia tertahan di support selanjutnya di 1500. Ini kan kelihatan banget kan, ini support ini dia konsolidasi antara 1600, 1500, 1600, 1500, akhirnya bisa breakout, ini retest terus ngegas tuh kemarin, dan sekarang ternyata dia berhasil ditahan sama 1500-nya ini. Dan hari ini udah lumayan naik 6% ini. Dan ternyata tadi saya agak pesimis sebenarnya waktu running trade berjalan itu. Tins tuh kayaknya susah kalau dia bisa sampai 1600, tapi ternyata bisa closing 1610. Jadi ya lumayan menarik sih. 1610, 1600 sekarang udah jadi support lagi. Cuman yang perlu diingat ya, kenaikan hari ini volumenya tidak terlalu besar. Jadi hati-hati sama yang namanya false breakout. Amannya kita cek aja harga komoditasnya. Ternyata ada katalis bagus ya. Harga timahnya naik ternyata. Ini kalau menurut saya bagus sih ternyata. Saya baru ngecek juga. Tuh. Tapi dia belum breakout ya. Kalau misalkan harga timahnya bisa breakout ini, high-nya yang ini ya, itu lanjut uptrend lagi sih kalau menurut saya. Ini mulai membaik sih, kelihatan tanda-tanda IHSG bakal ngebul lagi. Tinggal cari saham-saham pemenangnya aja. Kalau masuk di 1600, menurut saya resikonya tidak terlalu besar. Area 1600 ya di tins ini. Tapi mungkin jangan 100% juga. Misalkan masuk ya 30 atau 40% lah di 1600 ini. 40% budget, nanti kalau misalkan dia turun sampai 1500, masukin sisanya. Udah kelihatan tanda-tandanya sih dari ini, komoditasnya ini. Tapi kita lihat aja nanti. Itu untuk tins, terus mungkin itu dulu aja lah ya. Karena tadi juga saya udah bikin konten jam 12 siang, jadi bisa lihat yang tadi juga. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Kalau misalkan ada kurang, saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan, saya juga mohon maaf. Kalau teman-teman ada pertanyaan, kritik, atau saran, bisa disampaikan aja di komen atau di DM Instagram. Insya Allah selalu saya balas. Kalau yang YouTube, komennya nanti saya balas pakai video. Dan tadi juga jangan lupa, teman-teman yang udah pada tanya, bisa cek videonya. Tadi sudah saya bahas semua. Untuk yang request analisa, tanya metode, settingan Fibonacci, dan lain sebagainya, sudah saya bahas tadi di video yang tadi itu. Netizen bertanya, cuan-cuan saham menjawab. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet ya. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Mungkin itu aja, sekian dari saya, dan salam cuan.